Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada hal yang ingin gue bahas ya, yaitu ada artikel ini yang sedang dibahas atau sudah dibahas ya di ESPN. Gue ambil dari espn.co.uk. Gue akan artikan, ini lumayan bagus artikelnya, itu adalah membahas apa yang Manchester United bisa pelajari dari flopnya Donny van de Beek dan juga Jadon Sancho. Ini ditulis oleh Rob Dawson. Ya, ini tentu saja merupakan transfer window yang cukup sulit bagi Manchester United sejauh ini. Tapi minority shareholder atau pemilik minoritas dari Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, memiliki ide-ide terkait apa yang harus dirubah di Old Trafford. Bilioner dari Ineos ini belum berada langsung di football operation ya, tapi tetap akan melakukan perubahan sambil menunggu 25% kepemilikannya ini disahkan oleh Liga Inggris. Ada hal terkait dengan rekrutmen yang terjadi ya, memperlihatkan memang flop di Manchester United. Dua contoh ini termasuk Donny van de Beek yang datang 40 juta dari Ajax di tahun 2020 dan sekarang bergabung dengan Eintracht Frankfurt secara pinjaman, dan juga Jadon Sancho 73 juta pounds didatangkan dari Borussia Dortmund di 2021 yang sekarang kembali lagi ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman. Di permukaan ya, keduanya terlihat sebagai penambahan yang bagus di Manchester United, dan ini sempat juga meningkatkan atau menimbulkan tanda tanya yang cukup sulit dijawab ya. Apa kira-kira yang salah dan apa yang mereka harus lakukan untuk menyelesaikan masalah Donny van de Beek dan juga Jadon Sancho yang disebutkan memang flop ya, artinya masalah di transfer ataupun juga rekrutmen Manchester United. Apakah mereka ini signing yang buruk atau sebenarnya datang dengan bagus ya, atau pemain yang bagus untuk didatangkan hanya saja berangsur buruk di Manchester United. Ada sebuah contoh secara ekstrim, apakah kalau seandainya Jude Bellingham datang ke Manchester United akan menjadi bagus atau tidak, kurang lebih demikian. Ini untuk memperlihatkan apakah memang pemainnya yang buruk atau memang situasi di Manchester United. Ada ya, dikutip juga dari Gary Neville yang disebutkan di ESPN ini, saya telah berbicara kepada banyak pemain sebelum mereka datang ke sini, dan Gary Neville mengatakan kalau Anda tidak akan menyesal. Ini adalah klub sepak bola yang luar biasa, tapi lihat bagaimana penampilan mereka yang buruk setelah 2-2 menghadapi Tottenham Hotspur. Ada pemain lain yang telah memilih klub lain ya, tentu saja sudah berhasil. Anda berpikir mengenai Jude Bellingham, sangat luar biasa bagi dirinya. Dia memilih Dortmund dan sekarang dia merupakan salah satu pemain yang terbesar di dunia. Apa yang akan terjadi kalau dia datang ke sini saya tidak tahu. Mungkin akan sukses, tapi saya tidak yakin karena kultur dari klub. Nah, ini menariknya, kultur. Ada beberapa bukti bahwa problemnya ini tidak selalu pemain. Dari 10 transfer termahal dari Manchester United, hanya satu, Bruno Fernandes, yang bisa dikatakan mendekati sukses. Beberapa yang lain seperti Rasmus Højlund, Mason Mount, Casemiro, dan tentu saja yang lainnya seperti Paul Pogba, Anthony, Harry Maguire, Jadon Sancho, Romelu Lukaku, dan juga Angel Di Maria, ini akan dilihat sebagai kesalahan yang mahal. Paul Pogba meninggalkan secara free transfer di tahun 2022, tapi di tahun 2018 merupakan bagian dari skuad juara dunia Prancis, di mana Angel Di Maria memenangkannya dengan Argentina di tahun 2022. Romelu Lukaku mencetak 64 gol di 95 pertandingan bersama dengan Inter Milan setelah meninggalkan Manchester United. Dan Harry Maguire merupakan bagian dari tim nasional Inggris yang mencapai final Piala Eropa di tahun 2021. Tidak semua situasi ini sama, tapi ada satu hal yang menghubungkan antara mereka, yaitu adalah
bagaimana Manchester United ini menghabiskan banyak uang untuk pemain-pemain tersebut, tapi penampilannya di bawah yang diharapkan. Ini terjadi sangat sering di 10 tahun semenjak Sir Alex Ferguson pensiun. Dan ini tidak hanya tergantung para pemain, tapi tentu saja ada perspektif yang berbeda. Ditanyakan apa yang salah ya terkait dengan Donny van de Beek dan juga Jadon Sancho, manajer Erik ten Hag ini menjawab ini tergantung dengan karakter. Beda pemain tentu saja berbeda bagaimana mereka ini bisa mengatasi tekanan di Manchester United. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ini selalu tentang para pemain, bagaimana mereka ini bisa menimbulkan percaya diri ya di penampilannya. Saya bisa mengatakan satu hal, Premier League ini sangat sulit. Manchester United ini tentu saja sangat sulit untuk bermain di sana karena ini lebih mudah bermain di tim lain selain Manchester United. Kenapa? Karena tekanan sangat tinggi selalu. Anda harus bisa mengatasinya. Ini tergantung dari pemain ke pemain. Ini tergantung khususnya bagaimana karakter dari pemain, personalitinya mereka. Manajer dari Borussia Dortmund Edin Terzic pernah mengatakan sesuatu yang sama ketika berbicara mengenai perjuangan atau masa sulit dari Jadon Sancho. Ditanyakan apakah dia kaget terkait dengan Jadon Sancho yang gagal untuk bisa berpenampilan seperti di Jerman ketika di Manchester United. Terzic mengatakan tidak selalu ya, tidak begitu. Ketika Anda mengenakan harga yang tinggi dan juga seragam Manchester United, ini mungkin lebih berat daripada seragam Borussia Dortmund. Tapi kalau pemain muda pindah seperti kayak ke Manchester United, tentu saja tekanan akan sangat tinggi sekali. Itu tidak juga menjelaskan bagaimana Jude Bellingham dan juga Erling Haaland yang bisa tampil bagus dengan Real Madrid dan juga Manchester City setelah meninggalkan Borussia Dortmund. Bagaimana kalau Donny van de Beek dan juga Jadon Sancho bisa saja melakukan hal yang berbeda? Donny van de Beek ini merupakan ada di daftar calon peraih Ballon d'Or ya di tahun 2019 dan hampir bergabung dengan Real Madrid. Jadon Sancho di satu sisi juga sangat ingin bergabung ke Spanyol. Apakah Harry Maguire sekarang juga akan lebih sukses ketika bergabung dengan Manchester City daripada bergabung dengan Manchester United yang ditinggalkan atau setelah dia meninggalkan Leicester di tahun 2019, karena memang dua tim itu kan yang menginginkan Harry Maguire. Disebutkan kalau pemilik Manchester United yang baru tentu saja memiliki keputusan ya terkait dengan rekrutmen. Mungkin akan ada pergantian ataupun perubahan bagaimana Manchester United mengidentifikasi pemain, tapi juga fokus bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang tepat bagi mereka. Donny van de Beek dan juga Jadon Sancho memiliki masa depan yang terang ya, yang cerah ketika mereka ini berada di Manchester United, tapi tentu saja berakhir dengan sebaliknya. Sir Jim Ratcliffe harus mencari tahu kenapa dan mencari solusinya. Ya, gue sepakat dengan hal ini. Kalau ya, Donny van de Beek, Jadon Sancho ini merupakan contoh dari nama-nama yang lainnya, di mana bisa jadi nama-nama tersebut tetap akan bersinar di tim lain maupun tidak. Gue tetap menyoroti bagaimana tadi disebutkan ya, atmosfer, karakter secara klub ini belum terbentuk secara solid setelah Sir Alex Ferguson pensiun 10 tahun yang lain. Berbeda dengan 26 tahun periode dengan Sir Alex Ferguson. Mungkin banyak yang mengatakan, Bang, jangan ngomong-ngomong soal Sir Alex Ferguson sudah selesai. Enggak, itu gua nggak sepakat. Kenapa? Manchester United sempat sukses di zamannya Sir Alex Ferguson. Ada banyak hal yang bisa dicontoh dari sana. Bagi lu pada yang mungkin nggak mengalami masa-masa tahun 90-an ataupun 80-an, mungkin merasa, oke, hanya kemenangan-kemenangan saja sudah selesai, kita buka lembaran baru. Enggak. Kita punya contoh, kita sudah merasakan ada hal yang bisa diduplikasi, ada hal yang bisa diteruskan. Itu jelas. Apa itu karakter bermain? Bagaimana Sir Alex Ferguson bisa menimbulkan itu secara grup, secara klub, secara squad di Manchester United. Dan ini yang hilang, identitas ini yang hilang, culture ini yang hilang. Sebagai tim besar, tim pemenang. Yang gua nggak tahu ya, mereka ketika pemain mahal itu datang ke Manchester United, apa motivasinya setelahnya? Apakah ini merupakan raihan tertingginya? Kalau iya ya salah berarti. Karena ketika mereka menganggap bahwa ini raihan tertingginya sudah selesai. Enggak.
Yang gue harapkan ketika mereka datang, mereka memiliki motivasi lebih untuk membawa klub ini menjadi juara. Dan ini tidak mudah ternyata. Hanya sedikit sekali menurut gue ya di squad kali ini yang memiliki spirit seperti itu. Dan ini yang harus diciptakan. Bukan soal masalah taktik, strategi, ya kan, bermain bagus atau tidak. Enggak. Basicnya dulu. Ketika mereka tampil di Manchester United mengenakan seragam, ada lambang Manchester United, apa yang mereka rasakan? Apa motivasinya? Apa yang ingin mereka tunjukkan di atas lapangan? Tujuannya itu apa? Visi setiap pemain itu apa? Ini harus disatukan. Pep Guardiola mengatakan sangat mudah melatih Manchester City dan berprestasi karena dari atas sampai bawah ya, dari pemilik sampai dengan pemain semua memiliki visi yang sama. Sementara di Manchester United menurut gue itu salah satu masalah terbesarnya. Gue harapkan pemilik baru ya, karena ini juga merupakan hal yang harus dilakukan dari atas ke bawah. Gue harapkan pemilik baru walaupun minoritas, Jim Ratcliffe, Ineos, bisa membantu klub Manchester United ini memiliki bentuk motivasi, karakter, dan juga menciptakan environment ya, lingkungan seperti layaknya Manchester United, yaitu adalah tim besar yang memiliki sejarah juga yang besar. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.